Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Geladisia Putri Heu, biasa dipanggil Putri. Saya asal dari Atambua Belu. NIM saya 2103030087. Saya dari kelas C, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan membacakan review saya tentang politik slogan memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Kebijakan luar negeri secara umum dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau strategi yang digunakan satu negara dalam berinteraksi dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingannya. Dalam menjalin hubungan luar negerinya, bagi Jepang penting untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dengan negara lain, salah satunya ialah Tiongkok. Keinginan Jepang untuk meningkatkan hubungan bilateralnya melalui kerjasama dengan Tiongkok dibutuhkan dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi kedua negara. Jepang dan Tiongkok memiliki kepentingan yang sama, di mana bagi Jepang mitra dagang terbesarnya ialah Tiongkok. Sebaliknya, dengan Tiongkok, di mana bagi Tiongkok mitra dagang kedua terbesarnya ialah Jepang. Bagi Jepang, kerjasama yang dilakukannya tidak hanya berfokus terhadap kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, komunikasi, dan transportasi, tetapi telah mengalami perluasan hingga ke dalam kerjasama di bidang energi dan lingkungan. Kerjasama terkait isu lingkungan ini dilakukan antara negara Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Pada tahun 2013 lalu, ketiga negara tetangga tersebut menyelenggarakan pertemuan tahunan. Jepang yang membahas permasalahan polusi udara Tiongkok yang telah menyebar hingga ke Jepang dan Korea Selatan. Semenjak tahun 1965, Tiongkok telah memulai kegiatan pembangunan ekonominya. Dalam melakukan kegiatan tersebut, Tiongkok membutuhkan penggunaan energi dari bahan bakar minyak dan batu bara secara besar-besaran. Penggunaan bahan bakar secara besar-besaran tersebut memunculkan permasalahan lain bagi Tiongkok, di mana mengakibatkan terjadinya polusi udara. Selanjutnya, polusi udara Tiongkok mulai meningkat pesat pada tahun 2000-an. Kemudian, pada tahun 2013 terjadi peningkatan aktivitas pembakaran bahan bakar batu bara di Tiongkok sebanyak 3,6 miliar ton. Sementara itu,
Tiongkok masih menjadi negara yang paling banyak melakukan pembakaran bahan bakar batu bara sebanyak 30 ton. Peningkatan polusi udara di Tiongkok yang terjadi pada tahun 2013 tidak hanya didukung oleh faktor peningkatan aktivitas pembakaran bahan bakar batu bara itu sendiri, akan tetapi di tahun 2013 Tiongkok melakukan pembakaran bahan bakar batu bara muda yang mana menghasilkan polusi lebih banyak dibandingkan dengan jenis batu bara biasa. Beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh polusi udara Tiongkok diantaranya banyak ditemukan terjadinya penundaan jadwal penerbangan dikarenakan kabut asap yang menutupi jarak pandang di Beijing. Kemudian munculnya persoalan gangguan kesehatan yang diakibatkan ketika menghirup udara yang telah bercampur dengan berbagai macam partikel polusi seperti gangguan pernafasan, tumor, dan kanker paru-paru. Sementara itu, mantan Menteri Kesehatan Tiongkok menyatakan setidaknya terdapat 500.000 kasus bayi yang meninggal prematur disebabkan oleh polusi udara di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah mencoba berbagai macam upaya agar dapat mengatasi permasalahan polusi udara ini. Polusi udara Tiongkok telah menjadi isu lintas batas negara di mana polusi udara tersebut telah menyebar hingga ke Jepang. Penyebaran polusi udara Tiongkok hingga ke Jepang turut memberikan dampak buruk bagi Jepang. Hal ini dikarenakan polusi udara Tiongkok secara mayoritas terjadi ditimbulkan dari kegiatan industri yang banyak mengandung zat-zat berbahaya. Penyebaran polusi udara Tiongkok ke Jepang ditemukan berupa hujan asam dan debu kuning. Hujan asam ialah hujan yang memiliki angka pH di bawah 5,6 terjadi ketika emisi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida bereaksi di atmosfer dengan air, oksigen, dan berbagai bahan kimia lainnya. Yang kedua, debu kuning. Debu kuning merupakan sebuah fenomena polusi yang terjadi di Tiongkok di mana debu yang dibawa oleh pusaran angin di Gurun Gobind yang turut membawa banyak polutan beracun kimia dari pabrik Tiongkok menyebar hingga ke Jepang. Debu kuning dapat menyebabkan jarak pandang terbatas serta mengakibatkan gangguan kesehatan seperti asam yang dapat terjadi terhadap orang yang sehat sekalipun. Penyebaran polusi udara Tiongkok telah menyebar ke beberapa daerah di Jepang seperti Tokyo dan sekitarnya. Pada aspek sosial dan politik, mendorong munculnya berbagai protes dari berbagai macam gerakan sosial masyarakat. Sementara itu, dengan adanya permasalahan polusi udara ini akan dapat memungkinkan terjadinya konflik baru antara Jepang dan Tiongkok jika tidak ditanggapi dengan baik melalui kerjasama antar kedua negara.
Melihat permasalahan polusi udara Tiongkok yang menjadi salah satu permasalahan serius bagi Jepang, maka pemerintah Jepang mengambil sebuah kebijakan luar negeri, yakni berubah pendistribusian bantuan luar negeri atau lebih dikenal sebagai ODA melalui bentuk kerjasama teknik. Secara umum, politik luar negeri ialah sebuah pedoman bagi suatu negara dalam bertindak terhadap lingkungan eksternalnya. Tidak hanya itu saja, politik luar negeri juga diartikan sebagai suatu komitmen dasar berupa sebuah strategi dalam mencapai tujuan atau kepentingan baik dalam konteks luar negeri dan dalam negeri yang turut menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional. Seterusnya, arti lain kebijakan luar negeri turut dimakna sebagai sebuah strategi ataupun tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.